orang berpikir bahwa Allahnya perjanjian lama adalah Allah yang keras. Sehingga seolah-olah Allah perjanjian lama itu berbeda dengan Allah perjanjian baru yang lemah lembut dan penuh kasih. Seolah-olah di perjanjian lama Allah mengusir Adam dan Hawa dari Eden karena tidak taat. Menenggelamkan bumi dengan air bah. Sehingga hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. 8 orang yang selamat. Mendatangkan tulah ke Mesir. Sampai-sampai semua anak sulung di Mesir mati ketika itu. Mengalahkan Kanaan. Melalui perang. Membiarkan kerajaan Israel pecah menjadi 2. Kerajaan Israel utara dan selatan. Untuk menghukum Israel. Yang tidak taat. Jadi Israel diserahkan ke bangsa asing lalu diasingkan. Meskipun akhirnya umat yang dari kerajaan selatan kembali lagi. Tapi yang dari kerajaan utara tidak tahu rimbanya kemana. Ya. Tetapi di perjanjian baru, anak Allah Yesus Kristus tampil dengan lemah lembut, penuh kasih. Menyembuhkan banyak orang, membuat mujizat. Menggendong anak kecil. Dan bahkan memberikan hidupnya sendiri untuk menebus dosa manusia. Banyak orang bingung. Kok sepertinya pribadi yang berbeda gitu. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Banyak yang berpikir bahwa Yesus Kristus hanya hadir di perjanjian baru. Yaitu ketika menjadi manusia melalui kelahirannya lewat Maria. Kalaupun disebut-sebut dalam perjanjian lama, itu adalah nubuat dalam benak banyak orang. Tuhan Yesus nggak benar-benar hadir seolah-olah. Kalaupun disebut-sebut itu nubuatan. Demikian pengertian banyak orang. Nubuatan akan datangnya Mesias. Memang dalam perjanjian lama banyak sekali mengandung nubuatan atau tipologi tentang Mesias yang akan datang. Tentang hal itu kita akan seminarkan khusus tentang nubuatan. Tentang Mesias. Orang tidak menyangka bahwa sebenarnya Yesus Kristus selalu hadir sejak dahulu. Sejak awal penciptaan langit dan bumi. Sejak Adam. Jauh sebelum Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Yang menjadi masalah itu banyak orang berpikir Yesus hadir di bumi ini hanya melalui inkarnasi. Hanya melalui menjadi manusia biasa. Padahal Yesus selalu hadir, sebelum inkarnasi pun hadir di bumi. Banyak orang tidak ngeh, tidak sadar akan hal ini. Kita akan lihat apa kata Alkitab. Bukan interpretasi diri sendiri. Ya. Kita akan melihat bagaimana para rasul, para penulis perjanjian baru mengartikan perjanjian lama. Jadi jangan diantara kita, jangan ada yang sok tahu, sok pinter mengartikan versinya sendiri. Yang akan kita pelajari bukan versi kita, versi saya atau versi siapapun. Apa kata perjanjian baru? Apa kata para rasul? Bahkan apa kata Tuhan Yesus sendiri? Tentang pemunculannya tentang penampilannya di perjanjian lama. Ya, kita akan lihat. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya benar-benar hadir secara fisik di bumi. Inilah yang orang tidak mengerti. Marilah kita belajar sekali lagi dari Alkitab. Bukan apa kata orang. Kalau apa kata orang bisa beda-beda. Tapi kalau apa kata Alkitab, harusnya tidak beda. Harusnya. Kalaupun ada beda itu karena orangnya yang salah interpretasi. Ya, oke. Jadi yang sering muncul menjumpai manusia di bumi ini, di zaman perjanjian lama, itu tidak mungkin Allah Bapa. Tidak mungkin. Ada banyak orang berpikir itu Allah Bapa yang muncul. Tidak mungkin. Kebenaran ini dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah ya yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini kata-kata siapa ini? Tuhan Yesus. Tuhan kalau ngomong pasti benar. Tidak ada satu orang pun manusia di bumi ini yang pernah melihat Allah. Yang menyatakan adalah anak tunggalnya, yaitu Yesus. Ya. Jadi tidak mungkin Allah Bapa ngomong langsung dengan manusia. Tidak seorang pun melihat Allah. Kata-kata ini ditulis, diucapkan di zaman Tuhan Yesus. Perjanjian lama sudah lengkap. Jadi seluruh perjanjian lama itu Tuhan sedang bicara, tidak seorang pun pernah melihat Allah, pernah melihat Bapa maksudnya di situ. Jangan salah, perjanjian lama sudah jadi, sudah lengkap di zamannya Tuhan Yesus. Disebut kitab suci ketika itu. Kitab suci maksudnya perjanjian lama di zaman itu. Kalau zaman sekarang, kitab suci adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Harus lengkap dong. Nah, kita kalau baca harus mengerti. Satu lagi Yohanes 5 ayat 36 sampai 37. Yohanes 5, 36 sampai 37. Kita baca perlahan-lahan ya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yang mengatakan siapa? Tuhan Yesus lagi. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yang ngomong Tuhan Yesus, ingat? Tuhan Yesus ngomong, kamu gak pernah lihat Bapa. Zaman itu, zaman perjanjian lama sudah lewat loh. Semua manusia tidak pernah lihat Bapa. Ini, fakta ini ditulis di 2 ayat ini. Jadi kalau ada orang yang ngomong, enggak itu Bapa, berarti melawan 2 ayat ini. Ironinya, ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Heran loh, ada orang-orang tertentu yang nggak mau tahu. Kalau nggak mau tahu, jangan baca Alkitab. Selesai kan? Baca Alkitab harus ikut apa yang di Alkitab. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Tidak ada seorang pun bisa melihat Bapa dan pernah melihat Bapa. Kata Tuhan Yesus. Sampai kapanpun. Itu harus kita pegang premis pertama. Sebab kalau ada yang pernah melihat Bapa, berarti Tuhan Yesus bohong. Alkitab tidak pernah salah, apalagi Tuhan Yesus. Oke, itu yang pertama. Jadi 2 ayat ini membuka fakta penting bahwa tidak seorang pun melihat atau mendengar suara Bapa. Langsung maksudnya. Ya. Tanpa ada Tuhan Yesus di sana. Karena Bapa selalu mengutus Tuhan Yesus untuk melaksanakan kehendaknya. Tetapi di perjanjian lama kita tahu bahwa Allah berinteraksi langsung dengan manusia. Misalnya, yang ini dibaca di rumah saja nanti. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Di situ Tuhan memberi perintah pada manusia tentang larangan makan buah pengetahuan itu. Jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Ingat, kata-kata Tuhan yang hurufnya besar semua ini, di Alkitab kita bahasa Indonesia, itu adalah terjemahan dari aslinya Yud He Wo He. Sebagian orang kebanyakan menyebutnya Yahweh. Ya. Meskipun belum tentu lafalnya Yahweh, bisa Jehovah, bisa macam-macam ya. Yahweh. Yud He Wo He. Yahweh. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, ada tulisan Tuhan hurufnya besar semua, itu teks aslinya Yod He Wo He. Ya, kita mau lihat siapa itu Yod He Wo He yang dimaksud oleh Alkitab. Oke, dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 14 Allah memerintah Nuh untuk membuat sebuah bahtera untuk memusnahkan seluruh bumi. Ini lompat-lompat aja ya. Nanti kalau Bapak Ibu baca Alkitab sendiri banyak sekali kata-kata Tuhan huruf besar semua. Yud He Wo He.
Ya. Kejadian 12 ayat 1, Tuhan memerintahkan Abram agar pergi dari Ur Kasdim ke negeri yang akan ditunjukkannya kepada Abraham. Kepada Abram. Yang memerintahkan siapa? Yud He Waw He, Yahweh. Tuhan huruf besar tadi. Nah, siapa itu Tuhan? Sering muncul kan? Kan kemungkinannya cuma dua. Bapa di surga atau Tuhan Yesus. Yang mana? Kita harus tahu. Ya. Kejadian 17 ayat 1. Tuhan menemui Abram untuk mengadakan perjanjian. Contoh satu lagi. Keluaran 3 ayat 4 sampai 6. Malaikat Tuhan atau Allah menampakkan diri pada Musa. Dan seterusnya. Banyak sekali. Kita melihat bahwa Tuhan huruf besar ini, Tuhan Allah, berinteraksi langsung dengan umatnya di perjanjian lama. Berinteraksi langsung. Dan menurut Tuhan Yesus, ini menurut Tuhan Yesus loh. Kalau menurut Tuhan Yesus nggak mungkin salah. Kalau ada teolog siapapun yang ngomong, beda, dia yang salah. Bukan Tuhan Yesus yang salah. Ada amin? Cara baca Alkitab begitu. Banyak orang sok-sokan. Menurut Yesus itu bukan Allah Bapa. Lalu siapakah sosok Tuhan Allah yang sering hadir di perjanjian lama ini? Menurut Tuhan Yesus yang mana Pak? Itu 2 ayat yang tadi. Makanya kalau mendengarkan khotbah itu harus lengkap dari awal sampai akhir. Jangan comot-comot. Jangan punya hati yang negatif. Kita itu hidup cuma satu kali. Mari kita mencari kebenaran. Bukan pembenaran. Untuk apa benar-benarin diri sendiri? Kita cari kebenaran ya. Amin ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau demikian siapa sebenarnya Tuhan besar atau Yahweh itu di perjanjian lama? Kan sering muncul berinteraksi langsung dengan manusia kan? Sejak awal loh. Sejak di Eden. Adam, jangan kau makan buah itu. Nanti kamu mati. Siapa yang ngomong itu? Kita nggak boleh pakai asumsi sendiri. Kalau asumsi sendiri ada yang ngomong, Bapak, Tuhan Yesus, ribut gitu. Ngapain ribut-ribut? Emangnya mau menang-menangan apa? Lihat Alkitab. Nggak setuju ya silakan. Baca aja sendiri. Ya. Padahal Yesus mengatakan bahwa ia yang menyatakan Bapa. Yang menyatakan adanya Bapa, kehendaknya dan seterusnya itu adalah Tuhan Yesus selalu. Coba kita baca Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah ini dia. Dan mengklaim bahwa dirinya adalah anak Allah. Tuhan Yesus mengklaim loh dirinya itu anak Allah. Eksplisit. Yohanes 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Tuhan Yesus tanya ke orang, itu menghujat menurutmu? Karena Tuhan Yesus berkata dirinya anak Allah. Kalau enggak Tuhan enggak ngomong begitu dong. Makanya baca Alkitab itu mesti cerdas. Tanpa kecerdasan juga salah semua. Ya. Banyak orang udah nggak cerdas, hatinya negatif lagi. Kalau nanya itu, memang ada ayatnya Pak, dilarang merokok. No smoking, capek deh. Memang ada ayatnya Pak, Yesus minta disembah. Baca dong, baca. Maksudnya semua sama. Memang tulisannya nggak begitu. Nggak ada lah Alkitab no smoking ya, mana ada. Nah, jadi orang kok aneh. Bertobatlah, lama-lama kok makin aneh. Ntar. Mari kita bertobat sama-sama, ya kan? Ngapain sih hidup cuma sekali aja kok cari musuh? Dalam kasus ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang melawan doktrin yang sedang ada hari itu. Iya dong. Aku anak Allah, loh.
doktrin hari itu di benak semua ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan semua orang hari itu. Yahweh itu satu, Esa. Elohim mereka itu satu, Esa. Sementara Yesus mengatakan, aku anak Allah. Loh, jadi ada bapaknya. Wah, ini menghujat Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus sedang melawan doktrin yang ada hari itu, ketika itu. Makanya dimusuhin banyak orang. Makanya mau dibunuh. Ada orang bertanya sama saya, kalau Yudas gak mengkhianati, gak jadi disalib dong Pak? Sok tahu loh. Itu yang namanya pakai pikiran sendiri. Berandai-andai. Faktanya Yudas berkhianat. Seandainya Yudas tidak berkhianat pun, memangnya tidak ada cara lain. Semua orang sedang membidik Tuhan Yesus supaya mati. Kalau bukan Yudas, yang lain banyak cara. Kita nggak tahu. Kita tidak usah berandai-andai juga. Iya kan? Jadi semua orang hari itu percaya bahwa Allah itu atau Elohim itu pribadinya cuma satu. Orang-orang tidak mengerti bahwa di dalam Elohim yang diterjemahkan Allah dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, itu sebenarnya adalah sebuah lembaga. Kalau kita boleh pakai kata lembaga ya, meskipun nggak cocok juga, masa lembaga sih? Ya, kalau kita boleh pakai kata lembaga itu sebuah lembaga. Elohim itu lembaga ilahi. Atau kalau mau pakai kata lain, keluarga ilahi. Atau kalau mau pakai kata lain lagi, kesatuan Elohim. Echad, kesatuan. Makanya Alkitab berpakai kata yang sama untuk menggambarkan keluarga. Karena seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu. Memangnya bersatu, beneran gitu. Kan buktinya satu ke pasar, satu kerja, tetap dua kan pribadinya, tapi dianggap satu oleh Tuhan. Kesatuan maksudnya. Itulah arti sebenarnya daripada echad. Elohim itu echad, keluarga. Ada bapak, ada anak, tentu saja ada rohnya. Jadi Elohim itu keluarga, terdiri dari pribadi-pribadi. Inilah yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Ya. Jadi tidak bisa didiskusikan, karena memang premisnya berbeda. Masalahnya bukan perbedaan, masalahnya kita semua harus haus dan lapar akan kebenaran. Hidup cuma satu kali. Kau salah makan nggak masalah, mencret sehari. Salah potong rambut, pitak. Sebulan doang, malah nyentrik. Hari ini nggak pitak, dibikin pitak kan sama orang. Iya, salah sekolah nggak masalah. Bisa belajar keras sendiri. Salah pilih jodoh, masalah. Masalah, susah seumur hidup. Iya dong? Iya serius, tanya deh sama orang-orang yang salah pilih. Sebagian ngomong, itu saya Pak. Tapi salah pilih juru selamat, binasa kekal. Kita beruntung. Kita mengenal juru selamat yang benar. Ya. Nah, Yohanes 1 ayat 18. Ini banyak ayat ya, supaya kita mengerti. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Satu lagi Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Ini firman Tuhan loh. Banyak orang tidak baca secara teliti. Alkitab jelas berkata bahwa ia adalah anak Allah. Anak Elohim, anak Theos, anak Bapa.
Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Jelas. Satu lagi Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Meskipun Yesus naturnya Allah, ia tidak mempertahankan naturnya itu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Melainkan dikosongkan. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi manusia maksudnya. Dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Jangan dirubah-rubah ayat. Ayat ini berkata sama. Nggak beda dengan manusia. Dalam segala hal disamakan. Yang beda rohnya. Rohnya adalah roh Yesus. Kalau kita roh manusia biasa. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Yaitu Bapa yang dimaksud. Yang dimaksud Allah di situ adalah Bapa. Lihat konteksnya kalau baca Alkitab. Ya. Gitu. Jangan sembarangan. Tentu saja di dalam lembaga Elohim atau keluarga Elohim atau kesatuan Elohim itu ada rohnya. Roh Bapa. Yang disebut Roh Kudus. Roh Kudus atau Roh Allah sama. Jadi siapa yang tampil sebagai Tuhan besar itu, Yahweh itu? Pertanyaannya belum dijawab kan dari tadi? Sebelum kita jawab itu, kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus itu praeksistensi. Apa itu praeksistensi? Dia sudah ada jauh sebelum dunia ini dijadikan. Ya. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu anak Allah, theos di situ konteksnya adalah Bapa. Anak bersama-sama dengan Bapa. Dan logos itu adalah theos, bukan Bapa. Dalam hal ini maksudnya adalah, dan logos itu anggota daripada keluarga Bapa. Keluarga Elohim. Lihat konteksnya, kalau enggak ngerti nanti. Ada orang yang kalau belajar lihat kamus. Kalau lihat kamus, diterapkan persis kamus, bisa bingung. Tapi kalau lihat konteksnya, baru kita mengerti. Sesungguhnya, semua tulisan di dunia ini harus sesuai konteksnya. Kalau enggak percuma. Kalau enggak ngarang-ngarang sendiri. Kalau enggak nanti jadinya fitnah. Karena bukan yang dimaksud oleh penulisnya. Gitu ya. Oke, ayat 14 coba kita perhatikan. Firman itu, logos itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Melihat. Ingat tadi, tidak ada yang melihat Bapa. Kita telah melihat kemuliaannya. Logos ini yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Tidak ada satupun pengertian di dunia ini yang tidak setuju bahwa logos di sini adalah Yesus. Gak ada. Firman itu pasti Yesus maksudnya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa yang memberikan karunia kepada anak? Bapa. Nah, begitu lebih enak. Ayat ketiga kita perhatikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia di sini siapa? Ingat konteksnya, kita sedang ngomong Sang Firman. Jadi di sini pasti Yesus. Kalau membaca harus sesuai konteks ya. Jadi pencipta itu adalah Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu pun jadi tanpa Tuhan Yesus.
artinya itu adalah dia adalah sang pencipta sendiri. Ya. Anak Allah yang tunggal itu, anak Bapa yang tunggal itulah yang menciptakan. Bersama Bapa tentunya. Kalau kita ingat Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Lalu ada kata-kata marilah kita di kitab Kejadian kan? Kita di situ siapa? Bapa dan tentu saja. Kan tidak ada pribadi lain lagi. Bapa ada rohnya, ya ada Roh Kudus di sana. Roh Allah melayang-layang, gitu kan? Roh Kudus melayang-layang. Jadi kisah penciptaan itu luar biasa. 3 pribadi berinteraksi. Penciptanya Tuhan Yesus. Kuasanya melalui roh Bapa. Bapa yang ngajarin. Bapa yang membimbing Tuhan Yesus. Bapa yang menunjukkan kepada anak bagaimana. Itu luar biasa itu. Elohim. Cuma sayang banyak orang tidak mengerti bahwa itu adalah Elohim, keluarga Elohim. Bukan Elohim begini. Keluarga Elohim. Ya. Oke. Demikian juga dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Dicatat ya Bapak Ibu ya. Nanti di rumah dibaca karena waktunya singkat. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Tuhan Yesus adalah sang pencipta itu sendiri. Adanya kapan? Ya sebelum ciptaan ada. Sebelum semua ada, dia sudah ada bersama Bapa lagi. Bersama Theos kan? Ini jelas ya. Jadi Tuhan Yesus sudah ada praeksistensi. Jauh sebelum semuanya ada. Jadi tidak usah heran. Oh, belum lahir Pak. Oh iya, itu kan inkarnasi jadi manusia. Tapi sebelum inkarnasi bahkan dia penciptanya. Coba mulai sekarang diambil benar-benar itu bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta kita. 1 Korintus 8 ayat 6. Dicatat ini ayat-ayatnya. Ini jelas sekali. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu Theos saja. Siapa? Yaitu Bapa. Perhatikan ayat ini. Yaitu Bapa. Cuma satu. Yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Bapak Ibu bisa ngerti ya. Jadi yang Esa itu sebenarnya Bapa, yaitu Theos. Dan Esa juga Tuhan kita, yaitu Yesus. Yang bekerja melalui rohnya. Sampai hari ini. Keselamatan akhir zaman ada di tangan Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Manusia-manusia yang menerimanya. Diberi Roh Kudus. Supaya bisa diproses menjadi anak-anak Allah. Amin. Oke, kita kembali ke sini. Satu lagi Ibrani pasalnya yang pertama. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Perhatikan, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anak tunggalnya, oleh Tuhan Yesus, Bapa di surga telah menjadikan alam semesta. Jadi Bapa di surga menciptakan alam semesta melalui Yesus Kristus. Begitu. Tentu saja bersama Roh Allah. Roh Allah melayang-layangkan, mengerami. Di kitab Kejadian. Roh Kudus. Jadi Roh Kudus pun sudah ada sejak awal. Karena itu Roh Bapa.
Jangan berpikir Roh Kudus cuma turun di perjanjian baru, Pak. Tidak. Di perjanjian lama sudah ada. Cuma disebutnya Roh Allah. Roh Elohim teks aslinya. Gitu ya, jelas ya maksudnya ya. Jadi praeksistensi keberadaan Tuhan Yesus yang dari kekekalan sebelum dunia ada, itu sudah dinyatakan di banyak ayat. Sang Firman itu selalu menjadi pelaksana kehendak Bapa, rencana Bapa. Bapa tidak turun tangan sendiri, tapi selalu melalui Sang Firman, Kristus. Ya. Baik di perjanjian lama, di perjanjian baru, sekarang ini, maupun sampai nanti kerajaan di langit baru, bumi baru, di surga, kerajaan surga. Nanti Tuhan Yesus lagi yang memerintah sebagai Raja. Jelas ya prinsipnya ya. Zaman sekarang, pemerintahan Bapa dan Tuhan Yesus diwakilkan pada Roh Kudus. Tuhan yang ngomong sendiri. Jadi bukan Bapa turun sendiri juga, tapi rohnya yang turun. Nah, inilah yang suka membingungkan banyak orang. Kalau Bapak Ibu ada yang belum mengerti, jangan ambil kesimpulan. Tanya baik-baik. Nanti kita jelaskan. Sebab kalau ambil kesimpulan, apalagi menyerang, kita berhadapan sama Tuhan Yesus suatu hari. Rugi kita. Bertobat yuk sama-sama. Amin ya. Itu lebih enak. Dan juga praeksistensi Tuhan Yesus Kristus ini jelas dikatakan oleh dirinya, oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau nggak percaya sama yang lain-lain, minimal Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tuhan Yesus loh yang ngomong. Ini agak aneh emang. Bagi orang Yahudi zaman itu. Tuhan Yesus ini baru lahir dari anak tukang kayu yang namanya Pak Yusuf. Dan Ibu Maria. Umurnya baru 30-an. Iya kan? Kok ngomongnya begini, aku sudah ada jauh sebelum Abraham. Orang-orang bingung. Abraham kan 2000 tahun yang lalu ya, kok kamu ngaku sudah ada, itu gimana sih maksudnya? Orang-orang tidak mengerti. Orang-orang marah. Kenapa? Karena dianggap menghujat Tuhan. Artinya dia sudah ada dulu kan? Nah yang ada dulu itu pasti bukan manusia yang bisa begitu. Cuma Tuhan. Cuma Yahweh yang bisa begitu. Makanya dianggap menghujat. Banyak orang menginginkan kematiannya Kristus. Banyak orang bilang, umurmu belum 50 tahun kok lihat Abraham. Itu di ayat 57-nya. Umur belum 50 tahun lihat Abraham. Gitu. Abraham bapak kami. Gitu. Itu bikin orang marah, kenapa? Karena semua orang sedang menghormati Abraham sebagai nenek moyang mereka, bapak moyang mereka, tokoh. Nah, Tuhan Yesus dengan ngomong sederhana saja, aku sudah ada sebelum Abraham. Wah, marah orang-orang. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya? Tapi kebenaran tetap kebenaran. Kalau memang benar bagaimana? Mau orang marah, mau enggak? Kalau memang benar bagaimana? Ya, oke. Nah, yang lebih membuat orang marah lagi adalah kalimat yang terakhir. Dalam bahasa, salah satu terjemahan bahasa Inggris, dikatakan begini, ayat ini. Yohanes 8 ayat 58 tadi ya, dalam bahasa Inggris. Jesus said to them, Yesus berkata kepada mereka, Truly, truly, benar-benar, I say to you, aku berkata kepadamu, before Abraham was born, sebelum Abraham dilahirkan, I am. Aku ada. I am. Nah ini masalah, ini orang marah besar. Itu kan bahasa Inggris. Dalam teks aslinya I am itu, aku telah ada itu, teks aslinya adalah ego eimi. Ego eimi itu terjemahan atau sama dengan yang diucapkan oleh Yahweh ketika ditanya namanya.
Kalau aku ditanya, Musa ini nanya, ketika mau diutus ke bangsa Israel, Musa nanya, kalau aku ditanya namamu bagaimana? Ehyeh, Aser Ehyeh. Aku ya aku. I am that I am. Nah itulah ego eimi, I am. Ehyeh, Aser Ehyeh. Aku adalah aku. I am that I am. Inilah yang membuat semua orang marah besar lagi. Ngaku Yahweh dia rupanya. Gitu. Atau minimal menyetarakan dirinya sama Yahweh. I am that I am. Waduh, itu gawat itu. Nggak ada orang yang berani melakukan itu. Sebab itu dosa terbesar. Menghujat Allah itu dosa terbesar menurut orang hari itu. Yesus dianggap menghujat Elohim. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah anggota dari Elohim yang turun mengosongkan diri jadi manusia. Mereka nggak mengerti pengertian itu. Makanya orang yang pengertiannya salah, dia orang yang berbahaya. Membahayakan sesamanya. Apalagi kalau dibarengi dengan hati yang kepahitan. Iri, dengki, jahat. Waduh, itu bahaya, orang itu jadi bahaya. Meskipun beragama. Karena ahli Taurat dan orang Farisi ini sangat beragama. Dia tidak bercacat celah kalau soal Taurat. Kalau soal hukum agama mereka nggak bercacat celah. Tetapi perhatikan baik-baik bagaimana sikap hatinya. Kalau ada orang berdosa, dengan senang hati mereka menghukumnya. Sikap hati ini loh. Banyak orang zaman sekarang merasa mengerti Alkitab. Tapi sikap hatinya persis orang Farisi. Ahli Taurat. Menyerang dengan senang hati. Semangat kalau nyerang orang. Gila nggak itu? Itu sakit jiwanya sakit. Kita mesti bertobat. Karena kita semua pernah sakit jiwa. Ya iyalah kan setiap kita pernah buat salah dong, benar ya? Enggak apa-apa lah pernah buat salah, tapi jangan salah terus-terusan. Amin. Ke depan jangan buat salah lagi. Kita harus berusaha hidup kudus. Tak bercacat, tak bercela. Ya, oke. Nah, kata Yahweh ini di Perjanjian Lama muncul sekitar 6.800 kali. Ini 6.800 kali muncul. Artinya apa? Artinya nama itu sangat penting karena diulang-ulang 6.800 kali. Artinya Tuhan Yesus sering muncul di Perjanjian Lama memakai nama itu. Karena Bapak nggak mungkin muncul. Bukan nggak mungkin muncul. Bapak selalu menugaskan anak tunggalnya. Nangkap ya maksudnya ya. Jadi kalau baca Alkitab itu jangan cuma yang tersurat. Yang tersirat harus bisa kita mengerti. Kalau cuma yang tersurat, lucu nanti. Coba. Banyak orang perlu belajar logika yang sehat. Di Taman Eden, ada ular yang melingkar. Betul? Di tengah taman, ada di pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik dan jahat. Itulah yang menjatuhkan Hawa. Itu ular beneran atau figuratif? Personifikasi dari siapa? Lucifer. Iblis, setan. Ingat, semua tulisan di Alkitab ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ada yang figuratif, ada yang harafiah. Harus dilihat konteksnya. Ada orang yang logikanya salah. Dia berpikir gini, buah pengetahuan baik dan buruk. Itu kan figuratif menurut kita. Lalu orang itu mengambil kesimpulan gini, kalau buah itu figuratif berarti Adam dan Hawa figuratif dong Pak.
logikanya nggak sehat. Terus memfitnah kita. Katanya kita mengajarkan bahwa Adam dan Hawa itu figuratif, fiktif. Memfitnah. Udah logikanya nggak sehat, jahat lagi. Sekarang saya mau tanya, ular itu figuratif atau harafiah? Pasti dia jawabnya figuratif juga, pasti. Nggak ada orang ngomong, ular itu ular beneran Pak. Zaman dulu ular punya kaki Pak, bisa ngomong. Terus berdiri lagi. Nggak ada. Nggak ada yang begitu. Apakah kita boleh lalu berkesimpulan, kalau ularnya figuratif berarti Adam dan Hawa juga figuratif Pak? Enggak. Makanya Alkitab berkata, pakai akal budimu. Pakai juga hatimu. Orang kalau sikap hatinya nggak benar, logikanya juga nggak benar. Ya, yang rugi kita sendiri. Kita semua kalau kita sikap hatinya nggak benar, yang rugi kita sendiri. Sebab ketika kita nanti ketemu Tuhan Yesus, kita tidak ditanya tuh, menurutmu kitab Kejadian artinya apa? Nggak penting banget. Diuji teologi gitu nggak penting banget. Oh kamu dokter, kalau dokter teologi ke surga yang paling depan. Nggak ada begituan, nggak penting banget itu. Tuhan akan lihat nuranimu, nurani seperti anak tunggal Bapa apa enggak. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Hidup ini tentang karakter. Kodrat dosa yang ditransformasikan menjadi kodrat ilahi. Soal teori-teori teologi berbeda-beda terserah situ. Tapi dampaknya benar nggak? Verifikasi terakhir adalah dampaknya. Sikap hatimu benar apa enggak? Sikap hatiku benar apa enggak? Sikap hati kita benar apa enggak? Kalau teologinya ngomongnya canggih-canggih tapi sikap hatinya benci sama seseorang, lupakan, ngomong kosong itu semua. Iya, serius saya. Tuhan yang ngomong sendiri. Dalam banyak kesempatan Tuhan Yesus pakai kalimat-kalimat yang jelas. Kalau kamu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak masuk surga. Sorry ya, jangan GR. Biar kau Kristen kalau kamu tidak lebih baik, lebih benar. Jika di kayu sunemu tidak exit, tidak melebihi, jika karaktermu tidak melebihi orang beragama, Farisi, ahli Taurat, kamu nggak masuk surga. Itu kata Tuhan Yesus. Nggak pakai teori-teorian. Hukum non-kontradiksi. Kalau Tuhan ngomong begitu, semua yang berlawanan dengan itu salah pasti. Selesai. Mau pakai logika boleh. Mau pakai ayat Alkitab juga boleh. Mau pakai sikap hati juga boleh. Karena kebenaran bisa diuji dengan cara apapun. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita lanjutkan. Ini mesti sabar ya Bapak Ibu ya, karena agak berat topiknya. Dan ayatnya kan banyak ya. Bapak Ibu mesti konsentrasi. Karena saya juga berpikir, waduh ini berat nih. Oke. Nah, dalam Ibrani 1 ayat 10, ini yang menarik. Siapa itu Yahweh? Ibrani 1 ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Tuhan meletakkan apa? Dasar bumi. Dan langit adalah buatan tanganmu. Buatan tanganmu besar, tangan Tuhan. Begitu ya. Penulis kitab Ibrani, kemungkinan besar para rasul, entah yang mana. Bisa Paulus, penulis kitab Ibrani. Penulis kitab Ibrani di ayat 10 ngomong bahwa Tuhanlah yang meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangannya. Gitu ya. Itu Ibrani 1 ayat 10. Sebenarnya, kata-kata ini, kalau dipelajari, itu diambil dari Septuaginta. Ini diambil dari
Septuaginta. Tuhan di sini dipakai kata kurios. Dalam bahasa Perjanjian Lama Adonai. Ingat Yahweh dipanggil siapa? Adonai. Maksudnya Tuanku, my master, my Lord bahasa Inggrisnya. Kurios. Septuaginta itu apa? Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Memakai kata kurios. Perjanjian Lama yang mana Pak yang diambil oleh kitab Ibrani, oleh penulis Ibrani? Kita baca. Mazmur 102 ayat 25. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Persis sama. Yang dimaksud kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Mu di situ siapa? Di Perjanjian Lama. Siapa? Dibaca lebih dulu sebelum-sebelumnya. Nanti di rumah aja bacanya. Yang dimaksud adalah Tuhan huruf besar. Nanti baca kalau nggak percaya. Jadi gini, dahulu sudah Tuhan huruf besar letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan Tuhan huruf besar tadi. Teks aslinya Yahweh kan? Jadi sebenarnya begini, dahulu sudah Yahweh letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan Yahweh. Nangkap maksudnya? Kitab Ibrani mengartikan Mazmur ini sebagai Yahweh ini sebagai kurios, Tuhan. Kan sama persis. Penulis kitab Ibrani orang apa? Kan orang Ibrani. Orang Israel, orang Yahudi. Orang Yahudi tahu nggak kitab Perjanjian Lama? Sangat tahu. Tahu nggak kitab Mazmur? Jangan ditanya. Hafal. Hafal mati mereka. Betul? Dia tahu dong itu Yahweh. Tapi di Ibrani ditulis lagi. Tapi waktu di Ibrani, Tuhan di sini siapa? Ibrani 1 ayat 10. Kalau membaca Alkitab harus sesuai konteks. Ibrani pasal 1 ayat 10 ya. Ini nanti dibaca di rumah. Tuhannya ini siapa? Kalau kita baca, ini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Coba kita baca ayat 8-nya. Ini kan ayat 10 nih. Ayat 8-nya. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi ini Tuhan di sini adalah Kristus, Yesus. Ini adalah Yesus. Jelas ya? Dari dua peristiwa ini, Ibrani dan Mazmur, kita bisa berkesimpulan bahwa menurut penulis kitab Ibrani, bahwa yang dimaksud Yahweh itu adalah Yesus. Kalau baca Alkitab itu begitu. Tetapi ingat, Yahweh itu lembaga. Nama lembaga. Nama kesatuan. Nama keluarga. Jadi kalau kita lihat konteksnya, Yahweh itu Yesus. Tapi dalam satu konteks lain, Yahweh itu kesatuan. Tergantung konteks. Mesti pintar bacanya. Perhatikan konteksnya. Sama dengan terjemahan bahasa Indonesia Allah. Kalau perjanjian lama Elohim. Keluarga kan? Kalau di perjanjian baru, yang dimaksud Theos, Allah adalah Bapa. Karena satu Bapa kita, satu Tuhan kita. Nangkap ya maksudnya ya? Nah, ini jarang disadari oleh banyak orang. Satu lagi deh. Yesaya 44. Ini jam berapa ini? Hampir.
Yesaya 44 ayat 5 dan 6. Tidak ada Elohim selain Yahweh. Di situ dikatakan bahwa Elohim itu Yahweh. Bahwa Elohimnya Israel itu Yahweh. Kalau Elohimnya bangsa asing banyak, Dagon, Baal dan seterusnya. Tapi Elohim yang benar, Elohimnya Israel yaitu Yahweh menurut Yesaya. Jelas ya? Satu lagi, menurut Yesaya juga. Yesaya 43 ayat 11 dan sekalian aja Hosea 13 ayat 4. Coba kita baca. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini dalam kalimat lain, akulah Yahweh dan tidak ada Mesias selain aku. Nangkep maksudnya ya? Satu lagi sekalian, Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Yahweh, Allahmu Elohimmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Elohim kecuali aku, dan tidak ada Mesias selain dari aku. Jelas ya? Jadi, aku adalah Yahweh Elohimmu. Dan tidak ada Mesias selain aku. Betul ya? Mesias itu Elohim. Sedangkan Elohim itu ya Yahweh. Jadi Mesias itu ya Yahweh. Yang dikatakan oleh para nabi itu, Mesias itu Yahweh itu. Gitu loh. Dalam arti sederhana kan begitu. Nanti dibaca pelan-pelan di rumah ya. Lalu, ini yang luar biasa nih. Kita baca Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Kata Yesus, akulah dia. Ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah dia, sama dengan Tuhan Yesus sedang mengatakan akulah Mesias yang kamu tunggu-tunggu itu. Nah, kalau Tuhan Yesus mengatakan akulah Mesias, sama saja Tuhan Yesus mengatakan akulah Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, Elohimnya Israel. Sama dengan mengatakan akulah secara tidak langsung. Betul? Begitu. Kan sama artinya. Tuhan Yesus waktu mengatakan akulah dia, memangnya Tuhan tidak tahu kitab Mazmur? Kan tahu semua. Sengaja itu akulah dia yang kau tunggu-tunggu itu. Gitu loh. Makanya Tuhan Yesus dipanggil Kurios oleh murid-muridnya. Kalau dalam bahasa Ibrani Adonai. Ya dia diam aja, memang iya. Sederhana kan ini sebenarnya ya. Tapi rumit juga. Kalau orang membacanya teliti, ketemu benang merahnya. Bahwa sebenarnya jelas Tuhan Yesus mengaku sebagai Tuhan. Sebagai Mesias. Jelas. Bukannya tidak pernah ngaku. Ada orang yang nanya saya, kok Tuhan nggak terus terang sih Pak? Akulah Tuhan. Loh, apakah ini kurang jelas akulah dia? Gimana sih ya? Capek deh. Kalau kita belajar benar ya, makanya harus punya sikap hati yang rendah hati. Ya, kita nggak ada yang lebih pintar di sini. Yang ada adalah orang yang belajar lebih keras, lebih dulu. Kita belajar sama-sama. Kan begitu ya. Seminar ini diadakan supaya Bapak Ibu juga mengerti dan menjadi pembicara-pembicaranya Tuhan di bidangnya masing-masing. Jadi saksi Kristus dimanapun kita hidup.
Kalau ada orang nanya, ceritakan, jelaskan dengan baik-baik, dengan sopan santun, dengan kasih, bukan dengan nyinyir. Ya, makanya kalau orang nyinyir pasti nggak benar dia. Itu ciri-cirinya. Sebab kita mengasihi orang, kalau orang tidak mengerti dengan benar, ya udah kita diam dulu deh. Gitu. Nggak masalah. Karena Tuhan sendiri ngajarin kita bahwa Bapa di surga ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Meskipun sebenarnya tahu sih mereka. Cuma tidak sadar bahwa itu mendukakan Tuhan. Tahu sih sebenarnya. Memangnya orang jahat nggak tahu dirinya jahat? Tahu. Dia bandel aja udah biasa jahat. Gengsinya lebih tinggi daripada cintanya sama Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan ya, gengsinya dimatikan. Aku salah nih, kalau ngaku salah malu. Oh, nggak ada masalah malu. Malu-maluin juga nggak apa-apa asal selamat. Daripada nggak pernah malu tapi ke neraka. Tapi jangan jadi sandungan juga ya. Ke depan kita akan belajar terus. Makin hari makin sempurna, makin introspeksi diri. Sampai di titik ini, kita sudah berkesimpulan bahwa Tuhan Yesus pra-eksistensi. Ada jauh sebelum dunia dijadikan, bahkan dialah sang pencipta. Di perjanjian lama banyak nubuatan tentang datangnya Mesias itu. Sampai akhirnya di perjanjian baru, akulah dia yang kau tunggu-tunggu itu. Clear, jelas. Tapi orang-orang masih menolaknya. Tetapi barang siapa menerimanya, diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Amin ya.